Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epania Sari dengan NPM 1983300015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan dan pengungkapan keuangan atau praktek akuntansi di beberapa negara sebelum IFRS, yang dimana telah ditugaskan oleh Bu Dr. Minda Mulyana Burusebayang, SEMSI. Perbandingan praktek akuntansi secara internasional. Yang pertama, Anglo-Saxon dari USA. Akuntansi Anglo-Amerika menjadi ciri dari akuntansi di Eropa, Asia, Amerika Latin, dan di banyak bagian dunia lainnya. Prakteknya tidak hanya di Amerika dan Inggris, tetapi meluas ke beberapa wilayah dan negara. Misalnya, Inggris mempunyai pengaruh kolonial yang besar, seperti di Australia, Kanada, Hong Kong, India, Irlandia, Kenya, Malaysia, New Zealand, Nigeria, Singapura, dan Afrika Selatan. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Board, FASB. Akan tetapi, yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standarisasi mereka adalah Agensi Kepemerintahan Komisi Keamanan dan Kurs atau Securities and Exchange Commission, SEC. Perusahaan di Amerika Serikat dibentuk di bawah hukum negara, bukan hukum federal. Setiap negara bagian memiliki peraturan dasar perusahaan tersendiri. Banyak dari peraturan tersebut tidak kaku memaksa, serta laporan yang diberikan kepada agensi lokal seringkali tidak bisa diketahui umum. Dengan demikian, audit tahunan serta persyaratan laporan keuangan secara realistis hanya ada pada tingkat federal saja, seperti yang dispesifikasi oleh SEC. Tipe laporan keuangan tahunan pada perusahaan besar di Amerika Serikat memiliki beberapa komponen, yaitu laporan manajemen, laporan auditor independen, laporan keuangan primer atau laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laba rugi komprehensif, perusahaan ekuitas pemegang saham. Diskusi manajemen, analisis hasil operasional dan kondisi keuangan. Penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun dan data triwulan terpilih. Amerika Serikat bergantung pada harga perolehan untuk menilai aset berwujud dan aset tidak berwujud. Penyesuaian nilai mata uang hanya diperbolehkan setelah ada penggabungan bisnis atau dihitung sebagai pembelian. Estimasi umur ekonomis digunakan untuk periode penyusutan dan estimasi dan amortisasi. LIFO, FIFO, dan metode biaya rata-rata diperbolehkan dan telah digunakan secara luas untuk penetapan harga persediaan. Yang kedua yaitu Nordik dari Belanda. Akuntansi di negara Nordik dalam hal tertentu mirip dengan negara-negara Anglo-Amerika. Tetapi terdapat beberapa pengaruh penting Jerman, khususnya mengenai perpajakan. Kelompok ini termasuk Belanda, Denmark, Swedia, Finlandia, dan Norwegia. Akuntansi Nordik menjadi kurang konservatif dan lebih transparan daripada di Jerman dan di beberapa negara lain, tetapi tidak banyak di kelompok negara-negara Anglo-Amerika. Hukum perusahaan di Belanda menyertakan KUHP yang berbasis pada hukum Romawi, yang menarik kelompok termasuk pemilik saham, pekerja, dewan pekerja, dan serikat dagang boleh mengeluh pada Enterprise Chamber jika mereka percaya bahwa akun tersebut tidak mematuhi hukum. Karenanya, ini berarti hukum perusahaan sedang dilampirkan oleh putusan hukum. Pada pelaporan keuangan Belanda harus memuat
hal-hal seperti neraca, laporan laba rugi, catatan-catatan, laporan direksi, dan informasi lain yang direkomendasikan. Metode yang digunakan adalah metode pembelian. Goodwill merupakan perbedaan antara biaya akuisisi dengan nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dibeli. Yang ketiga yaitu ASEAN dari Jepang. Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Dua agensi pemerintahan yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi, dan terdapat pengaruh lebih jauh lagi dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang memiliki ketertarikan ekuitas tersendiri, dan seringkali bergabung dengan firma milik pribadi yang lain. Regulasi akuntansi berdasar pada 3 badan hukum, yaitu Undang-Undang Perusahaan atau Company Law, Undang-Undang Pertukaran Sekuritas atau Securities and Exchange Law, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan atau Corporate Income Tax Law. Pada laporan keuangan Jepang harus memuat neraca, laporan laba rugi, laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, laporan bisnis, dan jadwal terkait. Akun perusahaan pribadi merupakan dasar bagi laporan gabungan dan prinsip akuntansi yang sama normalnya digunakan pada kedua tingkatan. Persediaan yang harus dihitung apakah cocok dengan biaya atau lebih rendah atau nilai keuntungan bersih. LIFO, FIFO, serta metode biaya rata-rata semuanya menerima metode cash flow atau arus biaya dengan rata-rata paling populer. Aset tetap dinilai pada biaya dan depresiasi yang berkenaan dengan hukum perpajakan. Metode saldo menurun merupakan depresiasi yang paling umum. Aset bersih diuji dengan penurunan nilai. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan praktik akuntansi tersebut, sistem pendanaan negara dengan pasar sekuritas yang kuat, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Akuntansi memiliki fokus atau seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan dan dirancang untuk membantu menganalisis arus kas masa depan dan resiko yang terkait. Pengungkapan dilakukan sangat lengkap untuk memenuhi ketentuan kepemilikan publik yang luas. Begitupun sebaliknya, dalam sistem berbasis kredit, di mana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki fokus pada perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif dalam meminimumkan pembayaran dividen dan menjaga pendanaan yang mencukupi dalam rangka perlindungan bagi para peminjam. Oleh karena itu, lembaga keuangan memiliki akses langsung terhadap informasi apa saja yang diinginkan. 2. Sistem hukum dunia barat memiliki 2 orientasi dasar, kodifikasi hukum atau sivil dan hukum umum atau kasus. Kodifikasi hukum diambil dari hukum Romawi dan Ode Napoleon. Negara-negara yang menganut kodifikasi hukum, akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap dan mencakupi banyak prosedur. Sebaliknya, hukum umum berkembang atas dasar kasus per kasus tanpa adanya usaha untuk mencakup seluruh kasus dalam kode lengkap. Yang ketiga, perpajakan di kebanyakan negara. Peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi secara perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. Dengan kata lain, pajak keuangan dan pajak akuntansi adalah sama. Dalam kasus ini, sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Jerman dan Swedia. Di negara lain seperti Belanda, akuntansi keuangan dan pajak berbeda.
Laba kena pajak pada dasarnya adalah laba akuntansi keuangan yang disesuaikan terhadap perbedaan-perbedaan dalam hukum pajak. Keempat, ikatan politik dan ekonomi ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan dan kekuatan sejenis. Sistem pencatatan berpasangan atau double entry yang berawal di Italia pada tahun 1400-an secara perlahan-lahan menyebar luas di Eropa bersamaan dengan gagasan-gagasan pembaruan lainnya. Kolonialisme Inggris mengekspor akuntan dan konsep akuntansi di seluruh wilayah kekuasaan Inggris. Pendudukan Jerman selama Perang Dunia II menyebabkan Prancis menerapkan plan comptable. Amerika Serikat memaksa rezim pengatur akuntansi bergaya Amerika Serikat di Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Yang kelima, inflasi. Inflasi mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait. Sementara di sisi lain melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. Negara-negara dengan inflasi tinggi sering menuntut perusahaan-perusahaan melakukan berbagai perubahan harga ke dalam perhitungan keuangan negara tersebut. Yang keenam, tingkat perkembangan ekonomi. Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Pada gilirannya, jenis transaksi menentukan masalah akuntansi yang dihadapi. Masalah akuntansi seperti penilaian aset tetap dan pencatatan depresiasi yang sangat relevan dalam sektor manufaktur menjadi semakin kurang penting. Tantangan-tantangan akuntansi yang baru seperti penilaian aset tidak berwujud dan sumber daya manusia semakin berkembang. 7. Tingkat pendidikan. Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Sebagai contoh, pelaporan teknis dan kompleks mengenai varian perilaku biaya tidak akan berarti apa-apa, kecuali para pembaca memahami akuntansi biaya. Pengungkapan mengenai risiko efek derivatif tidak akan informatif, kecuali dibaca oleh pihak yang berkompeten. Pendidikan akuntansi yang profesional sulit dicapai jika taraf pendidikan di suatu negara secara umum juga rendah. Yang ke-8 ialah budaya. Variabel budaya mendasari peraturan kelembagaan di suatu negara, atau seperti sistem hukum. Hofstede mendasari 4 dimensi budaya nasional atau nilai sosial. Yang pertama, individualism, merupakan kecenderungan terhadap suatu tatanan sosial yang tersusun longgar dibandingkan terhadap tatanan yang tersusun ketat dan saling tergantung. Yang kedua, jarak kekuasaan adalah sejauh mana hierarki dan pembagian kekuasaan dalam lembaga dan organisasi secara tidak adil dapat diterima. Yang ketiga, penghindaran ketidakpastian adalah sejauh mana masyarakat tidak merasa nyaman dengan ambiguitas dan suatu masa depan yang tidak pasti. Yang keempat, maskulinitas adalah sejauh mana peran gender dibedakan secara kinerja dan pencapaian yang dapat dilihat atau nilai-nilai maskulin yang tradisional ditekankan daripada hukum dan perhatian. Tantangan dalam harmonisasi standar akuntansi secara internasional. Harmonisasi akuntansi internasional saat ini menjadi isu penting yang dihadapi oleh pembuat standar akuntansi, badan pengatur pasar modal, bursa efek, dan menyusun atau menggunakan laporan keuangan. Terdapat beberapa pro dan kontra yang terjadi, yaitu
para pelaku yang merasakan manfaatnya. Yang pertama ialah pasar modal, menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Yang kedua ialah investor dapat memberikan informasi keuangan yang baik, sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal perencanaan investasi. Yang ketiga, perusahaan dapat menyajikan informasi keuangan yang memiliki standar yang berlaku konsisten untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang baik. Adapun kontra yang terjadi pada tahun 1971 sebelum pembentukan IASC, beberapa pihak mengatakan bahwa penentuan standar internasional merupakan solusi yang terlalu sederhana atas masalah yang rumit. Selanjutnya, dasar harmonisasi standar dari aspek ekonomi, politik, dan sosial. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, akuntansi juga turut berkembang sesuai dengan tuntutan ekonomi dan bisnis. Dengan berkembangnya akuntansi, maka suatu negara membutuhkan standar mengatur penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi di susun negara akan berbeda dengan negara lain, disebabkan oleh kondisi ekonomi, politik, dan lingkungan sosial negara tersebut. Beberapa pihak mengatakan bahwa penentuan standar akuntansi internasional merupakan solusi yang terlalu sederhana atas masalah yang rumit. Terlebih, jika ditakutkan bahwa standar internasional akan menimbulkan standar yang berlebihan. Irving Fund berargumen bahwa akuntansi sebagai ilmu sosial tidak terlepas dengan fleksibilitas, sehingga begitu mudah untuk diadaptasi. Pengamat lain juga berargumen bahwa perusahaan harus menanggapi tekanan-tekanan nasional, politik, dan ekonomi yang terus meningkat. Standar akuntansi yang sudah diinternasionalisasi diterapkan sebagai akibat dari persetujuan internasional dan politik serta ketaatan sukarela. Ketika standar akuntansi diterapkan melalui ses politik, hukum atau peraturan, biasanya ada peraturan yang mengatur proses penerapan tersebut. Sekian dari apa yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.